kami berdua itu kami tidak satir. Ini kami sedang menunjukkan dukungan kami dengan cara kami ke pemerintah sebenarnya. Oh, Kenapa? jadi ini mendukung pemerintah Mendukung. konten-kontennya ya? Kami Tulus mendukung. Tulus. Saya milih Prabowo udah dari 2019. Oke. Saya 2024 ini ya milih lagi. Dan kebetulan beliau menang, ini cara kami mendukung. Kalau misalkan Pak Gibran sudah nge-follow Kementerian Kegelapan, artinya beliau suka dengan konten-konten kami kan? Jadi Beliau pasti lihat juga. Kami juga udah DM-an. Beberapa kali banyak yang nanya kami kena efisiensi atau enggak, oh tidak. Orang nggak ada nol APBN, apa yang diefisiensi lagi? Iya, Staffnya benar. cuma 4. Staffnya 4 ya? Udah terhitung menterinya itu 4. Iya. Bedanya sama kalian sama buzzer apa dong kalau kayak gitu? Kalau Kami nggak dibayar. Kami nol Nol APBN. APBN. Tidak ada biaya. Kegelapan ini kan pasti di ujungnya ada terangnya kan. Terangnya itu adalah Indonesia Emas 2045. Be positif ya kita Iya. ya, Indonesia Emas 2045. Tapi Hijriah. Halo Sobat Medcom, kembali lagi di Nggak Pakai Ordal. Di episode kali ini kita nggak habis-habis ya, kedatangan tamu yang spesial dari hari ke hari. Dan sekarang ada kedatangan tamu dari kementerian. Ada menterinya bersama dengan staf susnya juga. Ada Bang Rindra Dana dan juga Fikri Alamsyah. Ini dari Halo. Kementerian Kegelapan. Selamat Ya, datang. halo. Terima kasih. Halo. Sudah diundang. Terima kasih. Ini Pak Menteri ya, Pak Menteri udah cocok banget bajunya. Nah, iya. Kerahnya udah cocok banget dan ada staf sus muda ya. Muda, Staf staf sus sus muda. Oke. Nah, Bang Fikri Dana sama Fikri Dana. salah. Salah. Bang Rindra dan Iya. juga Bang Fikri. Di sini kita santai-santai aja ngobrol Oke. soal Kementerian Kegelapan nih. Ini juga kementerian pertama yang datang ke Metro ya? Ke Metro, iya benar Oke. sekali. Nanti Di era kita kegelapan. ngobrol ya soal Iya, kerjasama oke, ke oke. depannya ya. Iya, bisa. Oke, Bang Rindra, ini ada inspirasi dari mana sih kok bisa ada Kementerian Kegelapan jadi konten satir untuk pemerintah nih? Iya, sebelumnya nih kalau dibilang satir atau enggak, kalau buat kami berdua itu kami tidak satir. Ini kami sedang menunjukkan dukungan kami dengan cara kami ke pemerintah sebenarnya. Oh, Kenapa? jadi ini mendukung pemerintah Mendukung. konten-kontennya ya? Kami Tulus mendukung. Tulus. Saya milih Prabowo udah dari 2019. Oke. Saya 2024 ini ya milih lagi. Dan kebetulan beliau menang, ini cara kami mendukung. Kenapa itu ya? Menurut kami nih, kita ini sedang di masa kegelapan. Tapi bukan berarti ini lagi gelap-gelapnya kami mengembrace kegelapan ini, tidak. Kami ini selagi menunggu kegelapan ini kan pasti di ujungnya ada terangnya kan. Terangnya itu adalah Indonesia Emas 2045. Be positif ya kita Iya. ya, Indonesia Emas 2045. Tapi Hijriah. Hijriah itu gimana? Hijriah. Jelasin Nah, deh. Hijriah itu kalau secara hitungan tahun tuh sekitar 600 tahun lagi. Oke. Nah, kami itu Kementerian Kegelapan itu lagi memandu lah di era sebelum Indonesia Emas 2045 Hijriah ini, ya kami coba memandu masyarakat. Bisa nggak sih Mengawal. dari menurut Masnya Hijriah 600 tahun, bisa nggak sih dipotong setengahnya aja? Setengahnya masih 300 tahun, nggak apa-apa Iya. berarti ya. Kayaknya kita usahakan, yang penting Yang penting kita Hijriah. Hijriah. Yang penting Hijriah. Tapi iya. sebenarnya Kuncinya kalian Hijriahnya. ini berani bikin konten-konten satir ya, di mana di YouTube, di Instagram, di sosial media kalian emang nggak ada backingan pejabatnya ya? Kan kami mendukung. Bagian kami Prabowo. Iya. Oke, Iya, kan waduh. kami mendukung. Mendukung Kami Prabowo. mendukung. Mendukung. Saya nyoblos di TPS itu nyoblos. Beneran nyoblos. Masa kami di apa-apain kan kami mendukung 100%. Iya. Oke. Apapun alasan dukungannya tetap satu suara kan? Iya. Iya benar, satu suara ya pemirsa Iya. ya. Tapi kalau misalnya dari 2019 dukungnya cuman Pak Prabowo, terus dengan Pak Jokowi gimana dong? Pak Jokowi waktu itu Kan 2019 belum nih berteman nih keduanya. 2019 belum berteman ya, tapi Iya. waktu itu sih menurut saya sih waktu itu pilihan yang tepat di 2019 juga udah Pak Prabowo kalau buat saya. Nah kebetulan sekarang udah temenan kan ya udah sepaket. Jadi Oke. maksudnya ya jadi saya kebetulan Pak Prabowo juga udah hidup Jokowi, ya udah jadi dukung dua-duanya. Iya. Presiden kami Prabowo, Hidup Jokowi. Oh gitu. Iya. Presiden Prabowo Nah, hidup hidup Jokowi. Jokowi, iya. Menarik banget nih. Tapi kayak sekarang ini kira-kira Bang Rindra sama Bang Fikri Fikri ya. lagi concern soal isu apa? Yang Kami. bikin hati itu pengen berteriak gitu. Dengan berteriak. banyak. Isu mah banyak ya, Bung. Isu ya? sih banyak. Isu sih Dua banyak. matahari kemarin kami ya kita mendukung dua matahari malah Bung ya. Iya. Karena kan kalau semakin banyak matahari semakin cepat fotosintesis. Iya. Jadi Oke. Iya kan semakin banyak penghijauan. penghijauan. Sekarang Meskipun udah yang berkembang. hijau-hijau mungkin bukan daun ya. Iya. Oke. Nah ini keren banget ya, pemirsa aku sampai bingung nih. Ini kayak di hipnotis ya antara yang bener, yang lagi serius mana, yang lagi bercanda mana Jadi ya. tugas kementerian kami, tugas kementerian kami. Oke, bikin orang berada di tengah-tengah gitu ya. Tapi mau tanya lagi nih, soal konten ya, pembuatan konten. Ya. Itu sebenarnya melalui tahap produksinya kayak gimana sih?
kami nggak perlu mensiapkan produksi karena kontennya udah dikasih sama pemerintah sendiri kan. Nah iya, konten Kami dari tinggal pemerintah mengolah aja, tidak tinggal tidak mengolah cara habis-habis. penyampaian aja. Tidak habis-habis dari semenjak Pak Mas Gibran menyampaikan bahwa kalau dia jadi calon wakil presiden waktu itu Iya. sudah di situ. Itu saat itulah Kementerian Kegelapan terbentuk sebenarnya. Oke, tapi kalian gimana sih sebagai anak sama-sama muda ya dengan Mas Wapres ya kan? Gimana sih perspektif kalian melihat kepemimpinan dia sampai sekarang, sampai di titik ini? Anda yang muda, saya udah tidak muda lagi. Bagus. Buktinya beliau sampai nge-follow akun Kementerian Kegelapan. Oh, sampai di follow Mas Iya, dia Wapres ya? Pakar AI itu kan luar biasa kan. Kami jadi bisa embrace AI lah sekarang lah. Iya, aku Penggunaannya tahu gitu. yang AI itu. Tapi menurut kalian perlu ada yang diperbaiki nggak sih dari tim-timnya Mas Wapres yang bikin akhirnya ada konten AI itu muncul? Nggak usah menurut kami. Dia udah cocok kok jadi content creator kan sekarang kan. Iya. Jadi kan tugas beliau sekarang tuh full time content creator, part time Wapres sebenarnya. Oke. Gitu kan. Jadi ya udah kami dukung aja beliau menjadi host Gibran TV. Arahnya udah Udah benar bagus gitu kalau kan. dari- Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi sesuai lah. harapan kami lah dia. Iya. Apalagi beliau juga sekarang udah menjelma menjadi pakar AI kan. Jadi mungkin kalau kita mau tanya-tanya tentang AI, machine learning segala macam bisa ke beliau aja lah. Oke, Sudah nah, jago beliau itu. selama ini ya pembuatan adanya konten-konten satir dan juga sarkas dari Kementerian Kegelapan kepada pemerintah sekarang ini, khususnya kebijakan-kebijakannya ya. Nah, ada nggak sih ancaman atau blackmail yang masuk ke kalian pribadi? Belum ada sih. Nggak ada sih Karena ya. mereka tahu kita dukung. Kami Beneran. mendukung. Kami tuh dukung dengan cara kami. Kayaknya mereka juga udah ini sebenarnya dukung deh gitu kan. Berarti kalian seberani itu ya berarti Kalau ya? misalkan Pak Gibran sudah nge-follow Kementerian Kegelapan, artinya beliau suka dengan konten-konten kami kan. Jadi Beliau dia pasti lihat sepakat, juga. Gitu aja lah. Oke, artinya mendukung gitu ya? Kami juga udah Keberlanjutan. DM-an. DM kami dibalas sama Pak Gibran. Pernah dibalas. Dibalas? Iya. Ngomongin soal apa tuh? Aduh, itu rahasia. Iya. Oke, wah kalian berarti ini ordalnya cukup kuat juga ya? Iya. Udah langsung presiden dan wapres ya? Ring satu. Ring satu. Udah Lumayan. pernah ikut-ikut acara-acara yang mereka nggak pernah diundang nggak? Kayak misalnya kemarin ada ulang tahunnya Bu Titi gitu. Diundang nggak sih kalian perwakilan dari Kementerian Kegelapan ini? Enggak, kami tuh dari menjaganya dari luar. Kami sebenarnya walaupun dalam tanda kutip ada pernah diskusi sama Ring 1, tapi kami memilih untuk kegiatan-kegiatan itu memantaunya dari luar. Luar, karena kami kementerian yang nol APBN. Oh Tidak ada iya. APBN-nya kan. Tidak ada APBN. Tidak. Jadi- Kalau beberapa kali banyak yang nanya kami kena efisiensi atau enggak? Oh tidak. Orang nggak ada nol APBN, apa yang diefisiensi lagi? Iya, iya, Staffnya benar. cuma 4. Staffnya 4 ya? Udah terhitung menterinya itu 4. Nggak kayak yang kementerian-kementerian lainnya ya, yang staffnya itu banyak banget gitu. Menterinya iya. bahkan ada yang 3, Iya. ada yang nggak bahkan perlu ada sampai menteri nggak ada dapet wakil. tempat untuk Iya. bekerja ya. Iya. Nggak perlu ada status milenial, status Gen Z nggak ada. Nggak perlu ada ada, ya. nggak perlu. Oke. Kami juga nggak punya wakil menteri kan, Bu? Nggak punya langsung stafsus. Langsung staff sus. Langsung staff sus ya. Kenapa itu pertimbangannya apa? Karena tidak ada visi misi staff sus. Iya, adanya visi misi menteri. Iya benar. Tapi selama kalian bikin konten, ada nggak sih yang kayak bikin takut? Kayaknya jangan bahas ini deh, takut gitu. Atau emang udah seberani itu kalian? Kami juga nggak pernah dalam tanda kutip menghina, nggak pernah. Kami nggak pernah menghina Kembali lagi personal. tadi tuh kami Iya. selalu mendukung dengan Mendukung. cara kami. Oh. Jadi maksudnya dengan percaya diri aja. Ini, Iya, ini iya. mendukung gitu loh. Oke. Iya, mendukung. Kan satu suara yang penting kan. Mm-mm. Iya, Caranya iya, seperti bener. apapun yang penting pas Setuju, aku pencoblosan setuju. satu suara. Apapun alasannya. Demokrasi. Gitu. Demokrasi. Alasannya mau itu memang bener-bener mendukung, mau itu dengan seperti yang Pak Dori bilang tadi satir atau segala macam ya. Iya. Tetap satu suara. Ketulusan dan satir itu tipis-tipis lah bedanya. Iya, Tapi iya. satu suara di TPS. Iya. Bedanya sama kalian sama buzzer apa dong kalau kayak gitu? Kalau Kami nggak dibayar. Kami nolak APBN. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Kami tidak ada biaya. Biaya dari kami sendiri. Iya. Tidak ada kerjasama yang terjalin ya sebenarnya ya, official ada, gitu. Tidak Tidak ada. Tidak ada, Kami tapi tulus. kalian Ikhlas. willingly untuk Iya. mendukung pemerintah Ikhlas. sekarang ini. Oke. Kami ikhlas. Nah, kalau nggak salah ada 2 konten dari Kementerian Kegelapan ya, yang sering lewat di FYP teman-teman ini soal anomali kegelapan dan juga konten-konten hidup Jokowi. Nah, bisa diceritain soal 2 konten itu? Yang anomali dulu kali ya. Anomali dulu kali ya. Boleh. Kalau anomali ini sih sebenarnya kami hanya meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya saat masa kampanye Pilpres 2024. Jadi kami mencoba membuat karakter-karakter anomali dari beberapa tokoh-tokoh yang menurut kami keren dan gelap Iya. untuk kami promosikan nih.
karena konten anomali ini kan emang disukain banget nih sama Gen Alpha, Gen Z. Nah, jadi kami ini coba untuk promosiin mereka melalui kartu anomali supaya nanti di 2029 Gen Alpha yang udah cukup umur untuk nyoblos, Gen Z yang bakal nyoblos lagi, bakal inget sama mereka gitu. Sasarannya first voter. Bener. First voter 2029. First time Karena kami voter. juga sadar itu juga yang mengkonsumsi konten kami itu lebih banyak milenial sih ya sebenarnya. Dan Milenial, ya mungkin muda-muda lah. Gen Z yang ujung juga. Gen Z gitu. ujung. Nah, ini Gen Z kami ujung, pengen memperkenalkan konten kami ke yang kan ini Iya. anomali ini populer sama anak-anak Gen Alpha sama Gen Z yang awal-awal juga tuh. Nah, kami pengen memperkenalkan Sudah dipersiapkan konten untuk 2029 ya 2029. konten-konten. Iya, Wah, 2029, hebat. 2034. first Iya, time iya, voter. iya, Iya, terus. Terus 2029 berarti kalian mendukung ini dong, keberlanjutan presiden sekarang. Betul. Insya Allah Pak Prabowo tetap sehat. tetap sehat semoga Kami ya. 2029 Dengan dukung. konten-konten anomali ini Iya, ya. pokoknya salah satunya itulah. Nah, Oke. betul. Pokoknya mereka dengan cara mereka, kami dengan cara kami. Terus lagu-lagu yang ada di berkeliaran di Spotify ini mungkin bisa dijelasin? Oh, kalau playlist Jokowi itu ya, itu kami ya ingin memperkenalkan kepada masyarakat genre terbaru dari skena lokal sebetulnya. J-pop, Jokowi Pop. Iya. J-pop. J-pop. Iya, jadi kami Wow. mencoba untuk mengenalkan bahwa Iya. sebenarnya ada nih lagu-lagu tentang Pak Jokowi yang banyak banget dibuat oleh para musisi-musisi terbaik bangsa gitu kan. Tapi kalian takut nggak sih nanti dilaporin lagi ke Barreskrim atau Kenapa kemana? dilaporin? Tidak, Buat itu playlist lagunya. doang. Lagunya itu Iya, pujian-pujian. ini kan Oh itu pujian Pujian-pujian ya? kan meramaikan skena lokal aja. Skena lokal. Untuk mengenalkan bahwa Jadi- ada nih genre dan musik mereka tuh skena. mereka tuh juga harus tahu bukan hanya sekedar oke gas gitu loh. Ya kan? Bukan sekedar oke gas, Gas tapi terus. ada terima kasih Pak Jokowi, Iya. ada Pak Jokowi presidenku, terima kasih Presiden Jokowi. Lagunya Boleh, banyak. boleh dinyanyikan satu lagu mungkin? Waduh, satu yang paling bait. nomor Yang satu paling tuh- nomor satu kali ya. Iya, Itu boleh. sih. Dari Kang Lidan. Dari Kang Lidan namanya. Terima kasih Pak Jokowi. Nanti langsung coba dicari. Ribuan desa telah kau datangi. Ya, belusukan ya. Belusukan. Iya. Bener. Gitu. Jadi Temanya ya tentang mungkin kunjungan ke desa-desa. udah ke desa-desa gitu. Makanya sekarang nyanyi juga dapat posisi di Iya. Asosiasi Pengusaha Desa. Yang nyanyi udah dapat posisi. Selamat Iya. Kang Lidan. Jadi mungkin dari situlah kami bisa menginspirasi lewat playlist ini. Iya. Oke, oke, Gitu. oke. Kalian ada nggak sih kepikiran pengen bikin karya yang sampai dinotis oleh presiden langsung, oleh istana gitu? Saya rasa sih sudah Sudah ya. sih, Oh sudah ya semua konten Kalau Pak Gibran sudah DM Pagi kami kan kayaknya Pak Gibran sudah. sudah DM kami. DM-nya itu apa? Melarang atau? Enggak, justru enggak melarang. Nanya acaranya kapan? Nanya acara kapan. Nanya Jadi acara kami punya Oke. acara, ditanya acaranya kapan. Iya, iya, Kami iya, buat iya. acara waktu itu. Iya. Gitu. Oke, oke, oke. Kalian itu bikin konten lebih merasa didengar dengan satir-satir gini atau langsung belak-belakan aja gitu? Ini kami belak-belakan. Belak-belakan ini Kami kami belak-belakan sebenarnya ini kami belak-belakan. to the point. Tapi caranya harus disepakati caranya Iya, gitu loh. iya, iya. Kalau kayak yang media lain yang sebelumnya yang bocor alus itu kan sampai mereka dapat blackmail kepala babi dan tikus. Oh, Nah, iya. kalau kalian Kami Nggak waktu ada itu takut-takutnya pernah berarti diundang ya? ke media itu juga. Kami Oh. ke sana dengan maksud mau menambal apa yang bocor di sana. Jadi kami Iya, kami mencoba menambal kebocoran. bocoran yang halus itu Iya, kami itu mau karena coba. mendukung itu Iya, tadi ya. iya. Jadi nggak Kami boleh sudah ada ketemu sama bocor. mereka juga. Iya, tapi kami kalah duluan sama Pak Pigai. Iya. Karena kan dia Iya, iya. menteri pertama yang datang ke Tempo kan. Di era Iya. ke-8 sekarang. Gitu. Kami kalah beda seminggu ya. Beda seminggu lah. Beda Iya. seminggu, wah hebat nih Kementerian Kegelapan ini jadi prestasi ya buat kalian juga ya Prestasi, sebenarnya. Ya, Iya, ternyata banget. maksudnya memang itu. Kami kan sebagai pro pemerintah tuh ya inilah suara alternatif lah. Iya, iya. Kami juga diberikan gelar sebagai kementerian terbaik oleh beberapa LSM. Oh iya? Contohnya apa nih? Ya, kami tidak bisa sebut namanya. Oke. Karena diadakan tertutup votingnya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalian tujuan akhir dari Kementerian Kegelapan ini sebenarnya apa? Mau jadi IP atau gerakan atau platform atau ya udah cukup untuk iseng-iseng aja melampiaskan kegeraman? Kalau mamanya kami kan udah kementerian kan sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Ya kelihatannya kami pengen dilihat sebagai platform puja-puji ke pemerintah. Oke. Dengan kalau lihat konten kami selalu muji-muji, coba aja lihat di Instagram kami, di TikTok. Memuji terus. Muji terus. Memuji Memuji, terus, konsisten memuji dengan Berarti cara siapapun kami. nanti pemimpinnya misalnya berganti, kalian tetap akan dukung? Enggak, kami Enggak, sih kami sampai tetap Pak Prabowo Prabowo aja. aja kalau sampai Oh. kalau Pak Prabowo terus. Iya. Prabowo terus. Putih. Pokoknya Kalau- cuman kami itu aja. Iya, tujuan kami bersama Pak Prabowo pokoknya. Kalian mungkin- berarti hidup mati Prabowo ya? Let's go. Kami presiden para Pak Prabowo tapi hidup Jokowi. Iya. Kelihatannya ada ini ya, ada kesedikit kesalahpahaman kalau mamanya kami itu adalah dalam tanda kutip konten kreator yang Iya, biasanya kan seperti berseberangan satir gitu. gitu. Enggak, kami ini beneran. Ini beneran. ya? Oh, ini beneran. Ini beneran. Beneran. Jadi Iya, ya iya. Oke. Benar. Ada nggak sih satu kalimat satir untuk pemerintah saat ini?
Kalian mau bilang apa? Hidup Jokowi. Hidup Jokowi udah nggak ada yang lain. Selain itu kami selalu. Satu kalimat dua kata ya itu ya. Iya. Selalu kami kapanpun dimanapun. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Ada nggak masukan atau saran nih untuk para muda-mudi di luar sana yang sebenarnya juga geram melihat kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang, tapi mereka nggak bisa menuangkan itu? Bergabung sama kami. Bergabung. Oh, mau ada rekrutmen, Iya, open kami akan rekrutmen buka guys. CP. Kami coba PNS. bikin ini ya buat lowongan ASN. Iya, rekrutmen ASN. Kayaknya udah saatnya deh. Soalnya banyak yang nanya juga sih. Iya. Kan ASN kemarin nggak jadi tuh ya? Ya mungkin bisa dioper ke kami semua tuh. Iya, Berapa mungkin. CPNS Ada yang di itu juga tuh apa yang ditunda. Iya, Pengangkatannya ditunda, ya. betul. Itu menurut saya juga kayaknya beberapa orang juga salah mengartikan juga gitu loh. Karena kalau mamanya ASN itu untuk cuti panjang itu harus kerja sampai 8 sampai 10 tahun. Iya. Nah, ini kan diundur kan ini. Nah, itu Iya. sebenarnya dikasih cuti panjang di depan. Oh, oke. Iya. Jadi mereka tuh nggak perlu nunggu Oh, iya benar-benar. masa kerja yang lama itu. Betul. Iya, jadi di depan udah dikasih cuti. Cuti panjangnya udah dikasih. Unpaid Jadi- leave udah dikasih. Iya. Jadi bahkan laki-laki yang tidak bisa hamil pun dapat cuti hamil. Iya. Ibaratnya kan. Iya, di iya, depan iya. gitu. Setuju. Luar biasa Untuk memang merawat keputusan istrinya itu. yang hamil ya. Nggak perlu hamil untuk dapat libur hamil. Iya benar. Iya. Oke. Ada teaser nggak nih buat project-project kalian selanjutnya? Oh ya, ini ya mau Teaser. kan mungkin beberapa rekan di sini udah lihat konten anomali kami kan. Ya. Nah ini kita mau bikin namanya Copa Anomali, jadi turnamen antar anomali itu. Betul. Kita tentukan siapa yang terkuat di antara mereka semua. Karena tiap orang punya jagoannya masing-masing. Betul. Jadi kami ya Oke, ingin ada mempertaruhkan. turnamennya berarti ya? Ada turnamennya. Nanti saksikan di YouTube kami di Kementerian Kegelapan. Kapan ada kira-kira itu streaming. tanggalnya? Akhir Mei dan awal Juni lah pokoknya. Drawingnya tuh Harusnya akhir Mei. Akhir Mei. Iya. Akhir Mei ini jangan lupa stay tune ya di YouTube kami. YouTube-nya Iya. Kementerian Kegelapan. Kalau boleh tahu, Mas Rindra sendiri selain bikin konten di Kementerian Kegelapan ada kerjaan nggak sih? Saya fokus utamanya ini. Fokus utamanya ini, Iya, enggak iya. maksudnya kira-kira ada Yang kerjaan lain. nggak kayak di BUMN gitu yang terikat dengan pemerintah? Oh tidak, di yang Jalan akhirnya Pemerintah juga tidak ada. Ini pertama kali, kalau pertama kali saya tergabung dalam pemerintahan, ke pemerintahan tuh sekarang. sekarang ke ini ya kementerian, iya. Kementerian Kegelapan Iya, ini ya. iya. Oke. Oke. Jadi nggak ada kerjaan di luar itu ya berarti? Nggak Berarti ada fokusnya pekerjaannya ini. tidak terancam, aman ya berarti? Ya insya Allah aman. Insya Allah Oke. aman. Aman. Kalau Mas Fikri? Sama Kerja saya, sama saya dia. bersama Oh, Pak Menterinya. iya, iya, Saya bersama Pak Menterinya dari awal. Iya. Pengangkatan Mas Fikri mungkin ada ordalnya juga atau ada? Enggak, kami Takdir aja sih karena sama-sama pendukung Prabowo ya Iya. mungkin ya. Oke, Kami ini kan Prabowo jadi dari tiba-tiba awal. dipertemukan aja gitu ya. Iya gitu. Oke, ini sekarang kita mau main rapid question. Apa tuh? Waduh. Jadi ada pertanyaan cepat, kalian bisa pilih A atau B gitu ya. Pilih mana, diminta stand up di ultahnya Pak Prabowo atau di ultahnya Mas Gibran? Saya kelihatannya ultahnya Mas Gibran. Ultahnya Mas Gibran juga sih. Kenapa? Karena Audiensnya lebih masuk. Tapi kalau stand up kayak di depan Pak Gibran, karena Pak Gibran juga berteman sama beberapa komika kan. Benar, benar iya, ya. iya benar. Iya, iya, iya. Heeh, Setuju, benar, setuju, Iya, setuju. setuju. Berteman sama ini juga ya katanya ya. Iya, tapi kami kalau misalkan dia undang ke stand up Pak Gibran, kami mau headliner Pak Gibran sendiri. Iya, karena Pak Gibran pasti lebih lucu dibanding kami. Betul. Oke, iya ya, setuju aku. Iya. Tapi udah pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Gibran, kayak bertemu langsung gitu? Belum sih ya. Belum, kalau Belum belum sempat, langsung, Belum belum ya. sempat. Boleh belum minta sempat. ketemuan ya Pak Gibran, ini ada dari Kementerian Kegelapan, pengen ketemu Boleh, Pak. langsung sama Pak Gibran ya. Iya. Kami Ya, yakin kan- kami bisa ngobrol sama dia. Iya, harusnya tinggal hubungin di lapor Mas Wapres aja kan nomornya kan aktif dia. Centang satu waktu itu saya Oh, coba. centang satu. Iya, Berarti udah nggak aktif lapor dong. Mas Wapres, nggak tahu ya. Nah. Nanti saya cek lagi nih, mungkin Kalau sekarang udah nggak centang salah dua. itu kayaknya udah nggak aktif deh, karena Oh gitu. karena ribet katanya ya. Katanya sehari maksimal berapa 50 aduan, terus habis itu cuma Tapi bisa Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu Minggu nggak ada. Berarti masalah Katanya warga masalah cuma ada warga Senin cuman Jumat. ya. Masalah warga Sabtu Minggu libur. Oh iya iya iya. Iya kan di rumah kan, Iya. ya Benar, kan? benar, Jadi benar, masalahnya benar, benar. dikit mungkin ya. Oke, kalau disuruh gabung satu kementerian beneran, pilih kementerian apa? Ini beneran. Kalau beneran apa ya? Apa ya Bung ya? Kami. Kemudian penerangan mungkin Nemesis, tapi nggak ada ya. Nggak, belum Komdigi berarti Komdigi. Komdigi kah? Komdigi kali ya? Komdigi Untuk ya. membasmi judul-judul gitu ya. Saya sih pengen masuknya sih Kementerian Kumham sih ya. Kumham? Wow, berat banget Kementerian, dong. tapi kalau nggak ya ke itu aja gabung sama Papi Gaya aja. Akhirnya gabung sama Papi Gade. Oke. Ham. Ham. Kementerian HAM ya. Satu hal yang paling gelap yang pernah kalian pikir tapi belum dijadiin konten.
Yang kira-kira ini bakalan jadi punchline-nya Kementerian Kegelapan di tahun kalau ini. kami kasih tahu, kebuka dong. Iya, cuman rahasia. Sementara sih paling itu aja. Menurut kami itu yang paling gelap ini kan dalam konteks lumayan seru ya. Itu ya yang kami mau bikin ini Copa Anomali. Iya, Kan kita Copa tentukan saya pengen lihat menurut warga itu apakah benar Pak Jokowi itu yang terkuat gitu loh. Kalau ternyata kan nanti kan pakai voting kan. Iya. Nanti kalau kita pengen lihat nih warga ini yang di vote terkuat tuh siapa? Penasaran juga. Oke, terus kalian melihat pergejolakan masyarakat muda sekarang kayak kabur aja dulu, Indonesia gelap, itu gimana komentarnya? Apakah ada yang salah dengan Republik ini? Kalau dibilang salah atau benar itu kan kembali lagi relatif ya. Jawabannya udah kayak kementerian kan? Iya, setuju. Jadi relatif diplomatis banget. Maksudnya gelap kalau kami sih merasa, karena kami dari Kementerian Kegelapan kami rasa memang ada lah, kegelapan itu ada ya. Kegelapan itu pasti ada gitu kan. Tapi ya kami kalau masalah kabur aja dulu tinggal melihat apa yang diungkapkan oleh Bang Raffi aja, Raffi gitu. Raffi bener. Gimana? Katanya Raffi apa? Kabur migran pulang juragan. Kan dia pernah bilang kayak gitu. Kalau tujuan itu ya silakan. Silakan kalau emang tujuannya kalian untuk memperbagus karir, S2, kuliah di luar negeri, balik kembali lagi jadi juragan yang penting. Ya kemarin juga Bung Rin mungkin bisa menceritakan juga soal yang gas langka itu Bung ya. Gas langka yang di ini. Ternyata masyarakat tuh diberikan kan pesan yang baik sebenarnya. Gas langka orang bilang Pak Bahlil tuh waktu itu kan ya, ada menyebabkan kelangkaan gas kan. Itu sebenarnya kita harus lihat juga. Itu sebenarnya adalah upaya beliau untuk mengembalikan kembali silaturahmi di antara warga. Orang pada ngantri tuh. Ngantrinya panjang kan, panjang. Mungkin dia ngobrol gitu ya. Sebelumnya tuh nggak sama warga nggak saling kenal, saling tetangga gitu. Terus habis itu pas ketemu lagi udah lama nggak ketemu Pak gitu, lagi ngantri juga. Iya, saya lagi ngantri. Tanya anaknya. Positifnya adalah bikin mereka itu supaya guyup gitu. Guyup. Walaupun salah satunya pengen nimpuk beliau kan waktu itu ya. Iya, itu jadi masalah. Tapi itu konsekuensi yang beliau berani tanggung. Momen di mana lagi selain Lebaran, warga bisa guyup sama-sama di satu lingkungan. Ngantri gas gitu ya, gas melon itu. Dengan emosi yang sama gitu loh. Betul. Terakhir nih, kenapa orang harus nonton Kementerian Kegelapan? Terus kalau misalnya ada yang mau jadi staff atau jadi tim kalian, gimana caranya? Kalau pengen jadi staff ya, ke ASN. Boleh nggak sih anak-anak pejabat gitu join? Kan lumayan magang ya di tempat kalian. Boleh. Sebenarnya ada, nggak bisa disebutin di sini juga sih. Ada beberapa yang memang udah melakukan pendekatan lah pengen jadi ASN kami gitu loh. Oke. Nah, tapi ya kami, maaf nih karena kami anggarannya 0 APBN belum bisa terima. Betul. Nggak jadi buka rekrutmen nih? Rekrutmen tuh sebenarnya gini, daftar aja dulu guys. Daftar aja dulu, maksudnya bisa DM ke sosial media kami di Twitter dan di Instagram, TikTok. Kabarin aja terus. Kan apa bedanya dengan perekrutan PNS sekarang? Kan juga mereka daftar dulu aja kan. Angkatnya nggak tahu kapan. Masih lama kan. Iya, yang penting daftar aja dulu. Daftar dulu aja. Kalau ternyata ya kami putuskan udah saatnya kami merekrut ya. Ini nanti yang dari yang daftar itu kami pilih. Gitu loh. Kalau mau kenapa harus nonton ini, sebenarnya sih nggak harus. Tidak harus, tapi yang kalau mau nonton ya kita sambut lah, kita bareng-bareng supaya kita bisa mendukung pemerintah dengan cara kita gitu. Betul. Oke, jadi jangan kabur aja dulu tapi daftar aja dulu guys ya. Tapi perlu nggak ada syarat-syarat ordelnya gitu mungkin? Ada harus punya papahnya apa gitu, pejabat mana gitu, atau mamahnya mana? Ponakannya siapa gitu? Ponakannya siapa? Ponakannya om saya. Enggak, maksudnya nggak usah terlalu inilah. Pokoknya yang datang ke tempat kami duluan deh gitu. Iya, datang ke tempat kami duluan. Kalian adil ya berarti ya. Jadi kantor kami kebetulan kantor kami di Fatmawati, ada ruko di sana. Datang aja itu ke situ. Nanti ngobrol-ngobrol di sana. Di ruko itu ya. Satu ruko cukup untuk satu kementerian ya. Cukup orang 4 orang. Oke, satu lantai 1 orang udah. Nggak ribet ya. Nggak ribet ya. Iya. Pemirsa, terima kasih sudah menonton Nggak Pakai Ordel. Kali ini spesial dengan Kementerian Kegelapan, dan kita doain ya Kementerian Kegelapan ini bisa segera disahkan oleh pemerintah ya kan, dan tetap ya mendukung terus. Nawahnya mendukung pemerintahan sekarang ini. Kita harus dukung semuanya, kebijakan-kebijakan apapun itu ya. Dukung terus pokoknya. Pak, berarti manggilnya bukan Bang ya, tadi salah ya, karena Pak. Manggilnya Bung. Oh ini Bung, ya. Saya biasanya dipanggil Bung Rin. Dan juga Bung Pik ya.
doakan semoga Kementerian Kegelapan ini nggak tiba-tiba hilang nanti ke depannya ya. Kalau tiba-tiba hilang kan bisa Metro yang beritain. Iya, tolong beritakan kami. Tolong beritakan Kalau kami. hilang, ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di medcom.id. Sampai jumpa next time. Semoga kita ketemu ya mungkin di Copa Anomali. Iya. Terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa menyuarakan keresahan kalian terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Tetap berani menjadi diri kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Au.